orang gampang, saya sudah tidak punya beban. Karena apa? Mau dibully silahkan. Padahal ini pengetahuan sekali. Masak itu gampang. Ada direbus, dikukus, dipepes, dibakar. Ya, kenapa mesti heboh dengan minyak? Siapa yang mengajarkan kalian? Ibu kalian kah? Mengapa tidak diajarkan? Ibu saya yang seperti saya katakan tadi, itu seorang first lady. Kalau di rumah masih meladeni suaminya dan anak-anaknya dan memasakkan bagi mereka. Itu ibu yang number one. Loh ya betul lah. Coba bayangkan tadi sudah diterangkan kalau stunting. Sudahlah, jangan nangis. Saya suka bilang nangis gombal. Itu akibat Anda sendiri, wahai kaum perempuan Indonesia. Karena tidak mau belajar bagaimana bertanggung jawab menjadi seorang ibu. Jadi saya tadi bilang, sudah tidak bisa ASI, saya beli susu saja yang terbaik. Saya sisihkan uang saya. Nanti mungkin, oh iya, ibu kan ibu anak presiden bla 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 bla, itu banyak sekali bilang sama saya. No, saya belikan susu yang terbaik. Susu pada waktu itu yang termahal. Saking kepinginnya sehat, coba bayangkan. Saya tambahkan sarang burung. Kalau segini botolnya, saya berikan kira-kira sedikit saja sarang burung. Terus apa? 1 sendok teh madu setiap hari. Begitu sarapan, saya tunggui sarapan. Saya sediakan sarapan terbaik. Begitu selesai, sudah itu Bang. Kalau ketika mau berangkat sekolah, dulu ada namanya apa ya, saya kok lupa, vitamin. Saya bilangnya 3 ekor nih. Semua mulutnya mesti saya suruh buka. Up, vitamin. Apa jadinya? Saya bukannya bohong. Anak saya tuh handsome, tinggi-tinggi. Dan ininya, tepuk tangan itu yang di atas kok, yang mau jadi ibu nggak mau gitu. Anaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kalau tadi telah diperkenalkan salam Pancasila, tapi karena saya tadinya tidak begitu mengetahui audiensnya ini siapa. Ternyata betul-betul generasi muda bangsa. Jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Tentu banyak yang sudah tahu saya disebut presiden kelima, tetapi sebenarnya saya ini wapres juga ke-8. Ya, lalu 3 kali anggota DPR. Lalu, nah ini kenapa adik-adik mahasiswa, saya ini mungkin satu-satunya perempuan loh di Indonesia yang gelar akademiknya itu setumpuk, 2 profesor, 9 doktor honoris causa, dan masih lagi menunggu karena COVID, maka ini mau masuk lagi 1. Jadi kemungkinan ada 6. Jadi bukan maksud untuk menyombongkan diri, bukan. Tetapi maksud saya perempuan Indonesia itu bisa seperti saya. Karena saya ini contoh bagi kalian semua. Bahwa kalau perempuan itu merasa, seringkali saya bertemu mahasiswa, lalu sepertinya, ya ibu kan saya apa bisanya, sangat lemah. Padahal saya selalu menulis dan mengatakan dalam hukum Indonesia bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Nah, jadi karena saya disuruh pidato, saya tadi dibisiki, biasa ibu hanya dapat 15 menit. Padahal saya bisa sampai 3 jam. Jadi ya sudah, turut aturan, ya cuman 15 menit. Jadi saya sendiri bingung mesti apa sebetulnya saya sampaikan. Tapi karena materi pada hari ini adalah masalah stunting, saya tentu ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Kompas Group, Pak Lili. Lalu saya banyak ingat tapi lupa nama. Adik-adik tahu umur saya berapa? 76. Kan masih sehat ya? Kenapa? Karena ibu saya memelihara saya dengan baik. Karena ibu saya itu First Lady, ibu negara pertama Republik Indonesia. Tapi beliau sampai wafatnya masih masak loh. Jadi adik-adik ini siapa coba angkat tangan yang bisa masak? Ya kan, angkat tangannya aja cuman begini-begini. Gini dong. Ini pasti nggak ada yang berani masak. Tadi telah diterangkan. Karena tadinya saya mesti nyebut ini banyak sekali, ada menteri, ada apa. Tapi udah nggak usah ya. Lebih baik sudahlah seperti penceramah aja. Karena membuang waktu, karena katanya 15 menit. Oh nanti kalau lebih 3 jam loh. Nah jadi mengapa toh saya ini diberi penghargaan yang menurut saya tidak mencari penghargaan. Kalau saya tulis semua mungkin 3 lembar penghargaan saya dari dalam dan luar negeri. Itu sebuah apresiasi dan mengapa saya betul ingin bergerak di bidang stunting. Pak Jokowi kan bilang kepada saya sebagai saya presiden kelima, beliau presiden kita.
Beliau dengan bangga mengatakan begini, saya baru habis flu karena siapa yang lihat kemarin ada acara partai saya di GBK, ternyata debunya itu mengakibatkan saya flu. Pasti adik-adik berpikir, Ibu Mega kok kalau pidato begitu ya? Karena saya terlalu sering kalau harus berpidato secara resmi saya bisa, tetapi itu tidak ada kontak personnya, tidak ada bondingnya. Coba ini ya, saya matanya lihat dari sana, terus itu selalu saya lakukan, terus sampai sana, sampai sini akan tahu saya karena ada kontak bahwa itu sebenarnya mendengarkan atau melongo. Ya, betul, saya bisa tahu. Nanti kalau itu kamu ngantuk keluar. Saya ini dosen juga loh. Jadi maksud saya stunting ini sangat perlu untuk diintrodusir, untuk dilakukan bagi mereka seluruh rakyat Indonesia, terutama karena yang hamil itu perempuan. Saya belum pernah dengar ada laki yang hamil. Ya, jadi adik-adik yang perempuan ini tolong serius mendengarkan. Tadi telah dengan baik Pak Hasto Wardoyo menerangkan karena beliau ini dokter ginekolog. Dulu beliau bupati. Lalu saya lihat beliau sangat bagus menerangkan. Saya minta pada Pak Jokowi kalau mau mencari orang untuk kepala ketua BKKBN, saya minta Pak Hasto Wardoyo. Karena apa? Pasti tanggung jawab. Nah, adik-adik yang saya cintai, kenapa ini perlu? Dapatkah adik-adik bayangkan kalau Pak Jokowi bilang tahun ini 2023 itu masuk adalah bonus demografi dari Republik Indonesia. Demografi itu bonusnya itu beliau bilang tidak selalu akan terjadi setiap tahun. Kalau kita lihat bandingkan dengan 3 negara yaitu Jepang, Korea, China, istilahnya masuk ke dalam piramid terbalik. Jadi manulanya itu justru banyak di atas dan tidak produktif lagi. Bonus demografi ini kata Pak Jokowi presiden kita akan terjadi hanya 13 tahun. Jadi kita harus benar-benar dari seluruh lini itu membangkitkan dan mengangkat, bukan ekonomi saja, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya mengapa saya lalu dengar begitu Pak Jokowi bilang, aduh Bu, stunting itu kok tinggi ya. Aduh, saya udah gini aja, ini gimana ibu-ibu kita ya, tahu, saya pun sama karena ibu saya ceritakan tadi, saya pun melakukan hal itu. Ketika saya mulai mengandung baru 1 bulan atau kalau sudah diberitahu oleh dokter saya anak 3, itu betul-betul manajemen rumah tangga itu saya jalankan. Jadi apa? Saya ndak lihat mau beli tas, saya ndak mau lihat mau beli baju, semua full untuk kepentingan 3 anak saya. Betul-betul saya beri gizi yang menurut saya paling baik. Setiap hari saya masak paling tidak dua lauk pauk bagi keluarga saya. Coba jangan ada yang ketawa karena mungkin ibu ngapain. Kalau sekarang anak sekarang tuh sangat praktis, tetapi tidak berpikir bagi keturunannya. Makanya tadi ada gambar saya sekarang itu hanya makannya mie pop mie, atau saya bilangnya mie pop. Boleh saja toh. Kok nama saja dipermasalahkan?
maunya saya isinya. Coba bayangkan, saya suka dengar dari tadinya itu Pak Budi Sadikin, anak saya itu apa, sampai karena saya ingin dia punya gizi sehat tinggi keren, sampai hari ini 7 cucu saya itu cantik dan keren dan tinggi-tinggi. Why? Tepok yang keras dong kalian ini. Hah, memangnya mau anaknya stunting? Ya makanya semangat. Begitu aja melongo. Loh, iya, kenapa? Saya beri makanan terbaik. Sudah ada bukunya tadi, sudah ditunjukkan. Terus apa tambahannya? Ketika saya sudah tidak bisa memberikan ASI, itu paling utama. Banyak anak-anak muda bilang, "Ibu, nanti badan saya berubah." Aduh, siapa suruh kamu mau menikah? Sebaiknya ndak usah jadi model saja terus. Model saja menikah. Gampang memelihara badan kok. Saya setiap minggu 2 kali pilates. Coba bayangkan. Itu tergantung dari kita. Wahai perempuan Indonesia, saya nggak mau kasih ceramah dulu sama laki-laki. Nanti kalau saya kasih ceramah sama laki-laki, lebih gawat. Karena 15 waktu ini loh. Jadi adik-adik tolong siapkan diri Anda. Jangan hanya karena saya nanti kan akan jadi dokter bla bla bla. Aduh, dokter aja belum tentu mau masak kok buat keluarganya. Saya kan dibully, tapi saya tidak peduli. Ketika saya bilang, ketika saya lihat ibu-ibu antri, itu maksud saya memberikan opsi bahwa bikin masakan tuh tidak dengan goreng aja, tapi langsung saya bilang tidak empati bla bla bla. Saya makanya bilang media, terutama Kompas, masih maukah kalian sebagai Kompas Indonesia? Kalau tidak ganti nama. Loh, karena apa? Kompas itu diberikan oleh Bapak saya Bung Karno untuk menjadi media utama Republik Indonesia ini, memberikan hal-hal yang baik, bukan seperti sekarang ini. Begitu. Saya nggak boleh ngomong, punya mulut saya ngomong. Orang gampang, saya sudah tidak punya beban. Karena apa? Mau dibully silahkan. Padahal ini pengetahuan sekali. Masak itu gampang. Ada direbus, dikukus, dipepes, dibakar. Ya, kenapa mesti heboh dengan minyak? Siapa yang mengajarkan kalian? Ibu kalian kah? Mengapa tidak diajarkan? Ibu saya yang seperti saya katakan tadi, itu seorang first lady. Kalau di rumah masih meladeni suaminya dan anak-anaknya dan memasakkan bagi mereka. Itu ibu yang number 1. Loh ya betul lah. Coba bayangkan tadi sudah diterangkan, kalau stunting, sudahlah jangan nangis. Saya suka bilang nangis gombal. Itu akibat Anda sendiri, wahai kaum perempuan Indonesia. Karena tidak mau belajar bagaimana bertanggung jawab menjadi seorang ibu. Jadi saya tadi bilang sudah tidak bisa ASI, saya beli susu saja yang terbaik. Saya sisihkan uang saya. Nanti mungkin, oh iya ibu kan ibu anak presiden bla 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 bla. Itu banyak sekali bilang sama saya. No, saya belikan susu yang terbaik. Susu pada waktu itu yang termahal. Saking kepinginnya sehat, coba bayangkan. Saya tambahkan sarang burung. Kalau segini botolnya, saya berikan kira-kira sedikit saja sarang burung. Terus apa? 1 sendok teh madu setiap hari. Setiap hari. Begitu sarapan, saya tunggui sarapan. Saya sediakan sarapan terbaik. Begitu selesai, sudah itu Bang. Kalau ketika mau berangkat sekolah, dulu ada namanya apa ya, saya kok lupa, vitamin.
saya bilangnya 3 ekor nih. Semua mulutnya mesti saya suruh buka. Up, vitamin. Up, vitamin. Up, vitamin. Apa jadinya? Saya bukannya bohong. Anak saya tuh handsome, tinggi-tinggi. Dan ininya, nah ininya, tepuk tangan itu yang di atas kok, yang mau jadi ibu nggak mau gitu, nggak mau gitu, anaknya. Iya, mulai sekarang ibu-ibu jangan mikir pacaran. Itu tadi kan lihat perceraian. Ya karena nggak ada kematangan berpikir untuk menjadi seorang ibu dan ibu rumah tangga. Kaum perempuan Indonesia, hei dimanapun kalian berada, dengar omongan ibu. Mau saya dibully tidak peduli lagi, karena ini adalah untuk generasi yang akan datang. Seperti tadi dibilang apa, saya suka nggak hafal apa genre apa-apa. Saya bilang sama Pak Jokowi, sudahlah Pak, nggak usah ngomongi gitu. Kalau itu genre-genrenya stunting kayak apa Pak, ayo, itu menjadi beban negara. Itu Kompas. Mana ada media yang mau nanti memberikan masukan seperti saya ini? Never. Makanya saya bergerak. Dan ini bukan untuk fragmentasi. Oh ini mesti miliknya ini. Langsung saya ditanya, kenapa PDI Perjuangan ngurusi stunting? Why? Ini program pemerintah, kamu pun boleh, siapapun boleh, perorangan boleh, perusahaan boleh. Karena ini adalah untuk apa? Untuk regenerasi yang akan datang. Kebayang nggak? Ayo Pak Hasto, sekarang berapa jumlahnya persentase stunting? 21,6% kan? Dalam 13 tahun bisakah jadi 0%? Ayo, ini tantangan loh. Ayo. Ini sekarang saya merasa bangsa Indonesia itu tidak mau bergotong royong lagi. Selalu membuat yang namanya segmen-segmen. Oh kamu itu, saya ini, itu. Coba bayangkan. Jadi kapan kita mau maju? Kapan? 13 tahun loh adik-adik. Yang semester akhir di sini ada ndak? Kalau ngangkat tangan tuh jangan ragu-ragu. Gini. Nah, masih bengkok. Gini. Nah, ibu aja masih bisa lempeng. Apa artinya? Ya bayangkan. Berarti kamu mesti merencanakan kalau mau menikah, kamu umur berapa? Tadi udah dijelaskan baik-baik. Umur berapa yang terbaik untuk kehamilan bagi kamu dan janin kamu dan bayi kamu. Saya hitungnya itu kalau Pak Hasto bilang dari jadi 1000 hari, kalau saya dari jadi 2000 hari. Supaya apa? Saya bisa lihat, monitoring. Oh ini anak koyo opo yo. Mungkin kalian barangkali sempat lihat, saya baru dianugerahi cicit. Aduh cicit saya coba kayak boneka. Baru. Kenapa? Karena turunan bagus, tahu nggak? Loh, turunan bagus tuh jangan lalu konotasinya. Ibu kan anak presiden, bla 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 bla. Ibu presiden, bla 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 bla. Nggak bisa di-create kepinteran itu sangat. Di sini ada nggak yang belajar genetika? Ayo, nggak ada. Tuh, saya udah mikir deh. Aduh, pusing kepala saya. Saya pernah belajar genetika. Anak-anak sekarang kenapa nggak ngerti ya genetika atau nggak mau genetika? Apa itu DNA? Wah, waduh genom. Wah, ini maunya gampang aja. Sekarang yang dari eksakta. Ayo. Jadi eksakta tuh aljabar, analit, apalagi ya matematik, terus apa ya? Pokoknya yang mau jadi dokter, insinyur. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuh 1, 2, 3 sebelah sono. Nah, sana. Tinggi-tinggi. Itu
adik laki itu kurang tinggi. Gini loh, emangnya nggak bisa ya? Nah banyak. Ayo jadi dah yang kita nih kekurangan orang eksakta loh. Maunya sosial, ekonomi, bukan nggak boleh, tapi udah penuh. Iya, padahal kita nih urusannya mau membangun apa mau apa sih? Sosial, hukum, ekonomi, apa nih? Psikolog, apa lagi? Mau bangun apa? Padahal kita perlu loh untuk bangun apa? Nah, bangun negeri nih. Saya diserahi tugas sama Pak Jokowi untuk megang lagi satu badan namanya BRIN. Kebayang nggak kalau saya tadi nggak mengatakan gelar akademisi saya tuh segitu. Yang di BRIN tuh Badan Research Inovasi Nasional. Tahu nggak? Orangnya berapa? 16.000. Ini sayang kepalanya nggak ada. Itu 10.000 tuh akademisi semua loh. Ini lagi saya genjot, bukannya untuk ngomong doang, teori doang. Tidak, harus implementasi. Kita bangun negeri ini sepanjang 13 tahun tuh bisa apa enggak? Ayo, ini tantangan lu. Lo ya, kalau koran, media hanya bikinnya, aduh saya sedih banget dah. Kalau saya sore, saya buka TV, trek, ya Allah, gitu loh. Makanya adik-adik sekalian, tolong deh, mulai sekarang, siapa yang udah punya pacar? Lo kenapa? Ngaku aja. Kalau ini masa segini nggak punya pacar, bohong. Atau gini aja dah, apa ya? Teman apa? Apa iku? Enggak. Sekarang gini, teman mau deket-deket. Nah, angkat tangan. Ayo, habis ibu nanya siapa punya pacar, nggak ada yang ngaku. Ya teman mau deket-deket. Ayo, segini, kasihan banget kalian gak laku. Iya dong. Hei, bohong. Kalian seneng kan dengerin ibu ngomong? Iya, kalau anak-anak saya di partai ini bukannya mau ngomongi partai, 3 jam mereka begini. Keren deh. Kalian tadi saya lihat melempem. Saya kasih semangat, nanti baru ngerasa dah. Iya, masa kamu tuh kaum terdidik loh, akan menjadi sesuatu buat bangsa ini. Aduh, kalau melempem itu yang 10.000 itu kan saya datangi ya. Ya mereka udah nggak berani karena mereka tahu gelar saya segitu. Lo ya loh, nggak bohong. Jadi saya hanya bilang ini, siapa nggak setuju saya, sini datang, biar dilihat yang lain. Saya hanya mau yang namanya akademisi Republik Indonesia itu adalah juga pejuang bangsa yang berani ke lapangan. Kebanyakan teori melulu. Betul itu. Nah, kalau nanti saya suruh ke lapangan, bungkem. Kan bisanya bikin penelitian, terus apa itu namanya? Hasil penelitian tuh apa ya Pak? Alah lupa pulang. Nah kayak gitu-gitu. Bikin nih jurnal toh, kasih toh. Kalau udah masuk ke laci toh. Loh jangan ketawa loh Pak Yudian, ini benar. Oh ya, itu saya kalau ngomong, saya nggak peduli. Karena saya 2 profesor, 9 doktor, masih mau nunggu. Ayo saya bilang kalau mau debat. Kalau sama akademisi juga yang mau bully saya, kamu pengecut, saya bilang. Datang dong sini, kita diskusi and debat. Keren dong. Kayak gitu, ngumpet aja. Gimana sih?
tolong dong, saya kayak gini, umur saya udah 76, makanya saya seneng-seneng aja. Maksudnya apa? Bodoh amat kamu mau bully saya, mau apa? Tunggu aja. Kalau saya nggak setuju, saya gugat ya. Ada loh satu gugatan, masa saya menang? Boro-boro. Padahal ada ininya toh, ada hasil apa keputusannya. Sampai hari ini satu mesti memberi permintaan maaf di itunya medianya. Kalau nggak mau mesti bayar saya. Dua-duanya belum dilakukan loh. Saya ketawa aja. Loh ya, ini media kita, bayangin, ayo, ya gimana? Yang namanya Kompas itu, yang diberikan oleh Bung Karno. Saya tanya sama bapak saya, bapak kenapa sih kasih nama Kompas? Itu akan menjadi penjuru bagi media yang namanya di Republik Indonesia. Saya sering ketemu Pak Yaakob Utama. Beliau saya masih belum jadi apa-apa. Di hotel apa itu ya, saya ingat apa namanya itu, apa Santika mana itu ya, nah apa itu situ-situ ya. Iya memang saya suka sekarang tahu tapi lupa nama karena dikurung 3 tahun COVID loh. Ya betul. Jadi saya suka tahu nih, di sini ada gambarannya begitu. Iya, nanti diundang begitu ngobrol. Jadi kan selalu ya saya sebagai anak muda kan, ya saya merasa bahwa beliau betul sebagai apa ya, seharusnya bagi kalian yang orang Kompas, beliau itu harus dijadikan penjuru. Karena apa? Iya, makanya kalau wartawan kan saya tanyanya gini, nama keren toh. Iya pasti udah deg-degan no. Dari, jadi saya suruh catat tak gitu. Aku dengerin ngomongnya. Oh ya biarin dah, dia ngomong gitu. Kayak kapan itu lucu deh. Di mana ya? Satu sendiri nyelonong. Padahal di mana ya? Tuh suka lupa saya sekarang. Apa ya di Bali itu ya? Sampai kemarin ini apa? Oh ya. Jadi terus ada aja wartawan. Terus taunya gini nanya, Ibu, kan dicatat untuk Ibu Megawati bla 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 bla. Oh bukan, waktu di BRIN ada Ibu Ani kepala BRIN saya. Nanti kan gitu, kalau udah nama media untuk siapa tulis. Jadi Ibu Mega, pertanyaan pertama ini, pertanyaan kedua saya udah senyum aja. Udah saya jawab kan, apa coba pertanyaannya? Iya, itu namanya lost waktu. Maksudnya gini, lah orang ada di BRIN yang ditanyain tuh gini, dan saya sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN yang ditanya gini, Ibu Mega, kapan Ibu Mega akan mengumumkan cawapres? Gile, saya bilang batin, berani juga nih. Ya saya diem. Terus apa jawaban saya? Dek, yang sabar aja ya. Ntar juga saya umumkan. Lah kok kesuwen amat toh yo. Astagfirullahaladzim. Terus saya bilang kan, ini apa kalibernya wartawan? Saya tahu mereka kan semua kepingin punya prestasi, tapi kan saya mikirnya gini, kok nanyanya di tempat yang beda gitu loh, betul nggak? Lah ini iya, ini yang punya koran. Ya jadi ajarin itu wartawan kalau nanya tahu waktu, tahu tempat. Aduh, kok itu saya tahu karena kalau umpamanya saya jawab gitu, wah kan dianya, wah saya dapat, saya dapat berita itu gitu, wah kalian nggak dapat. Aduh, kayak saya ini udah puluhan tahun sama media. Aduh, media itu nanti kalau kamu jadi orang,
kalau media nanya jangan spontan, harus dipikirkan, bukan pertanyaannya, tapi dibalik pertanyaan itu. Ayo, ngerti? Nah, mana yang bagian komunikasi? Jadi mesti bisa berpikir apa itu namanya, bukan real, tapi dibalik itu. Jadi saya udah tahu saya. Jadi apakah dijawab atau tidak dijawab, daripada dijawab kepanjangan. Kenapa saya bicara gini? Supaya kalian juga nanti belajar, karena ini ada di Kompas, salah satu media Indonesia. Jadi menurut saya, jadilah anak bangsa yang benar-benar tahu. Dan terutama bagi anak-anak muda perempuan yang tidak mau ngaku udah punya pacar atau belum. Iya, saya hanya mau tahu nih sebetulnya begini loh. Karena sama cucu saya, sekarang yang lain toh sudah berkeluarga, tinggal cucu saya, berarti 6. Saya selalu bilang begini. Yang pertama, kalau kamu akan melihat lawan jenismu, saya nih, maka jangan kamu lihat yang di depanmu, kamu mesti lihat yang di belakangmu. Apa? Kalau lagi kasmaran kan kelihatannya semuanya buta, semuanya keren, semuanya baik, semuanya deh. Tapi kalau kita lihat yang di belakangnya, kenapa saya bisa tahu gini? Saya pernah kuliah di psikologi loh. Siapa yang pernah di psikologi? Ada? Nah itu. Ya, bisakah kalian membaca isi hati orang yang ada di belakang kalian? Mengapa tadi disebutkan perceraian sekarang itu paling banyak? Kalau dijawab tadi dibilang adalah karena ekonomi, saya kurang percaya. Kenapa? Ketika ibu-ibu kita zaman dulu itu sampai langgeng, sampai salah satu diambil. Nah ini kan kamu orang pinter, harusnya mempertanyakan hal itu. Sampai sekarang cemburu aja dibunuh. Kamu lihat nggak? Saya suka lihat namanya disergap. Saya prihatin banget. Masa orang Indonesia yang katanya ramah tamah, penuh cinta kasih, seneng gotong royong, sekarang saling bunuh antar keluarga utamanya. Yang namanya ini istri, saya nih lihat, ini saya lihat tuh kalau salah ngomong sama tuh sergap ada. Bayangkan si ibu ada cemburu pas sama bapaknya topo bombo, anak bayinya dibanting sama dia mate. Coba, tegakah kamu akan melakukan hal seperti itu? Beragamakah kamu untuk melakukan seperti itu? Tidak ada yang berani mengatakan, hanya diperlihatkan. Lalu solusinya itu apa? Saya sering bicara sama Ibu Menteri Perempuan, anak-anak, kalau kita bertiga ini ketemu, nanti kita bicara soal problem, terutama perempuan, kita bertiga nangis. Inikah yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia yang bernama Bapak Insinyur Jokowi, bahwa kita harus maju di dalam 13 tahun untuk menyelesaikan seluruh masalah dan menjadi sebuah negara maju yang keempat? Karena kita ini katanya adalah masih di dalam status negara berkembang. Coba nih, kalau nggak mau hamil, Ibu terus terang KB. Ya, kenapa? Loh, daripada anak saya lihat sampai gimana sambil nonton TV saya berurai air mata. Hari apa tuh ya? Ditemukan anak bayi satu di pinggir jalan. Tapi tidak ditunjukkan, apa diburengkan.
sudah mati, meninggal. Satu di semak-semak. Saya sampai mikir, ini perempuan apa ya? Siapa suruh kalian berani berhubungan kalau tidak mau menanggung akibatnya? Tadi saya sudah bilang, calon ibu itu adalah perempuan. Saya nggak pernah tahu ada laki itu hamil, tahu nggak? Kalau benar ada itu keajaiban dunia, yang diberikan oleh sana juga. Coba bayangkan, untuk apa sih orang untuk menghalanginya bisa, tapi kan selalu bentrok. Aduh, aku kalau lihat anak buahku itu, ya, yang dari partai, kalau saya tuh sampai mikir, saya ini ketua umum partai kah atau konsultan pernikahan? Wah, datang glumeng-glumeng apa gublek-gublek, gulung-gulung. Cobain, aku bilang, ini mau diapain ya? Mau ditampar sama saya ya? Dia nangis, nggak ditampar nih ngapain? Udah saya diemin aja. Udah kan capek juga ya. Udah capek. Nah, duduk sini deket ibu. Nih air putih, minum. Oh, ibu, tolong ibu, itu suami saya selingkuh ibu. Katanya udah ada istri barunya ibu. Gitu cobain. Loh, emangnya kalau gitu kenapa saya yang mesti ngurusin? Aku bilang gitu. Loh, ya betul dong. Memangnya yang punya saya, kan kamu ya? Iya, tapi dia nggak mau nurut ibu, bla 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 bla. Udah, kamu menurut ibu, mau ibu cerai? Kan saya dibilang sama laki-laki nanti provokator, bener nggak? Ya tapi ya nggak mau dong, kita punya harga diri. Ingat loh, kamu tuh punya harga diri loh. Iyalah, sudah nggak masanya lagi. Perempuan Indonesia itu tadi baca itu terus, sesama warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Nah, ini saya selalu juga suruh ngomong, saya yang bikin. Merdeka! 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 Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.